Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menjelaskan pengerjaan dari nomor satu ini, yaitu bagian pertama ya A. Yang A disuruh apakah partikel ini pernah bergerak ke bawah. Oke, kita mulai aja. Untuk mencari partikel ini kita menggunakan bagian K aja. Di sini ada bagian I, J, dan K. Kita menggunakan K yaitu ketinggian. K itu ketinggian. Oke, untuk mencari K kita permisalkan aja, kita menggunakan ZT, yaitu menggunakan K ini T kuadrat min 3 T plus 2. Oke, ZT sama dengan kita turunkan ya, jadi 2T min 3. Oke, lalu kita ambil 2T min 3 kurang dari sama dengan 0. Kita cari yang ke bawahnya dengan cara seperti ini. Dan yang kedua, T kurang dari 3/2. 2 sama 3 nya pindah ruas sepertinya. Oke, lanjut. T sama dengan 0 kurang dari T kurang dari 3/2. Jadi T lebih besar sama dengan 0, T lebih kecil dari 3/2. Jadi jawabannya adalah apakah pernah? Ya, jawabannya pernah. Partikel pernah bergerak ke bawah. Ini adalah jawabannya. Oke, kita lanjut ke bagian B. Oke, kita lanjut ke bagian nomor 1 bagian B, yaitu apakah partikel tersebut pernah berhenti bergerak. Oke, kita cari tahu, yaitu menggunakan FT sama dengan turunan dari RT yang dimaksudkan menjadi FT itu turunan sin T sama dengan cos T I plus minus turunan cos TJ sama dengan minus min sin TJ plus turunannya yaitu ini kan udah turun ya tadi, 2T min 3. Oke, 3K. Oke, untuk mencari tahu yaitu FT harus bernilai 0. Jadi bagian cos TI, bagian sin TJ, dan bagian K itu harus bersifat 0. Oke, kita coba ya. Bagian I yaitu cos T sama 0. T bisa di V/2 atau 90, terus bisa di 3 V/2 atau 270 derajat, 90 derajat atau 370 derajat, terus di J sin T sama dengan 0, T sama dengan 0 V terus 2V. Lalu yang 3 di K, 2T min 3 sama dengan 0, T sama dengan
Oke, jawabannya itu dia tidak akan pernah berhenti karena di ketiga I, J, dan K ini tidak ada hasil yang sama. K dan J nggak ada, K dan I nggak ada. Oke, jadi jawabannya adalah partikel tersebut tidak pernah berhenti. Jadi dia akan terus mengulang-ulang partikel tersebut. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya yaitu bagian C. Oke, kita lanjut ke bagian C yaitu pada waktu berapakah partikel mencapai 12 meter di atas tanah? Yaitu karena waktu berarti menunjukkan kecepatan ya. Kita pakai yang tadi aja ZT, yaitu berapa kecepatan pas sampai tanah itu 12 meter. Dari 12 ZT sama dengan ini, kita pakai K yang ini tanah kecepatan menunjukkan waktu T kuadrat min 3T plus 2 lalu sama dengan 12. Oke, T kuadrat min 3T min 10 karena ini pindah ruas ke sini jadi minus ya kan, langsung kurang aja. Jadi kita substitusi aja, ini berapa hasilnya, yang dikali ini terus yang dikurang ini hasilnya segini. Kita mendapatkan T min 5 dan T plus 2. Min 5 kali 2 sama dengan min 10, min 5 tambah 2 sama dengan min 3. Oke, lalu T sama dengan 5 dan T sama dengan min 2. Karena mencapai 12 meter itu positif, jadi kita pakai yang 5 aja. Jadinya karena T lebih besar dari sama dengan 0, maka T sama dengan 5, yaitu detik, 5 detik. Pada waktu berapakah partikel mencapai 12 meter di atas tanah? Yaitu waktunya adalah 5 detik. Oke, kita lanjut ke bagian D. Oke, kita lanjut ke bagian D, yaitu berapakah kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter dari tanah. Oke, kita mulai dari pakai menggunakan persamaan Ft yang tadi, itu Ft dengan cos Ti min sin T J terus plus 2T min 3K. Oke, karena kita menggunakan kecepatan berarti kita menggunakan yang tadi ya, karena sudah ketahuan pas pada partikel pada 12 meter itu kita ketahuan itu yang 5 detik tadi, berarti F5 sama dengan cos 5 I min sin 5 J plus 2 25 min 3 ya, cos 5 ini
Kalau kita mencari laju kita pakai norm, yaitu V5 sama dengan akar dari cos 5 kuadrat plus min sin 5 kuadrat terus plus 7 kuadrat masih dalam akar. Oke, lalu kita sama dengan cos 2 kuadrat 5 plus bukan plus, langsung aja min plus sin kuadrat 5 plus 49. Rumus dari cos kuadrat 5 dan sin 5 itu sama dengan 1. Cos kuadrat 5 plus sin kuadrat 5 sama dengan 1. Jadi akar 1 plus 49 sama dengan akar 50. Akar 50 sama dengan 5 akar 2. Ya, ini adalah kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter. Oke, kita lanjut ke bagian E. Dari nomor 1, yaitu bagian terakhir dari nomor 1, yaitu pada ketinggian 12 meter jika partikel keluar dari lintasan heliks dan bergerak di sepanjang garis singgung dan heliks, tentukan vektor dan garis singgung. Oke, garis singgungnya adalah T sama dengan 5. Berarti kecepatannya itu di T sama dengan 5 di yang tadi yang kita menghasilkan di 12 meter itu waktunya itu di 5 detik. Oke, jadi kita pakai persamaan Vt karena T nya ada 5, berarti menghasilkan cos 5i min sin 5j plus 7k. Berarti hasilnya adalah garis singgung di T sama dengan 5 adalah arah dari kecepatan V sama dengan cos 5i min sin 5j plus 7k. Vektor arah garis singgung sama dengan vektor kecepatan pada T sama dengan 5, yaitu cos 5i min sin 5j plus 7k. Oke, hasilnya adalah ini untuk bagian E. Nanti yang nomor 2, yaitu diketahui kurva Y 0 jika X kurang dari sama dengan 0, X kuadrat jika X lebih dari 0. Oke. Yang bagian A, kita mencari bagian A dulu. Tentukan nilai Y, turunan Y saat X sama dengan 0. Oke. Untuk menentukan nilai turunan Y, yaitu kita menggunakan turunan dari kanan, menggunakan cara turunan dari kanan dan turunan dari kiri. Turunan dari kanan yaitu di X sama dengan 0. Untuk X kita pakai yang ini, yang bawah, yaitu X lebih dari 0, itu sama aja Y sama dengan X pangkat 3. Oke, untuk yang turunan kanan dulu terlebih dahulu. Jadi turunan Y yaitu 3x kuadrat.
pakai limit x, dari kanan yaitu 0 plus f turunan y x sama dengan limit x 0 plus 3x 2 sama dengan 0. Terus kita coba dari turunan kiri, yaitu untuk x kurang dari sama dengan 0, kita pakai yang atas, yaitu yang ini. Oke, lanjut. Berarti y sama dengan 0, terus limit x Oke, berarti turunannya itu nilai dari turunan y saat x sama dengan 0 yaitu 0, karena hasilnya sama. Oke, kita lanjut ke bagian 2, nomor 2 bagian B. Besar lengkungan kurva di titik 0,0. Oke, rumus kita menggunakan rumus K, yaitu y turunan kedua y x per 1 plus turunan 1 y x kuadrat. Ini di luarnya 3/2, pangkat 3/2. Oke, karena kita menentukan besar lengkungan kurva, kita berarti harus mencari kiri dan kanannya. Nilai kiri dan kanannya, yaitu karena ini adalah pakai y turunan y kedua, yaitu kalau dari kiri kita berarti pakai yang ini x sama 0 ya. Dari kiri y 0, turunan pertama tetap 0, turunan kedua juga tetap 0. Kalau dari kanan kita pakai yang bawah, yaitu x lebih besar dari 0, y sama dengan x kuadrat, x pangkat 3. Kalau diturunkan menjadi 3x kuadrat, diturunkan lagi menjadi 6x, berarti kita pakai 6x. Kita mulai. Kita cari limit dari y, agar kita tahu turunan kedua yx ini dan y turunan pertama yx ini. Oke, cari limit dari y turunan y kedua saat x 0 dari kanan. Limit x 0 y x jadi hasilnya yaitu yang dari kanan itu limit x dari kanan 6x sama dengan 0, hasilnya 0. Terus dari kiri itu
kan kenapa limit 6x, karena kan kita cari limit turunan kedua y. Turunan kedua y yaitu 6x dari kanan, turunan 2y dari kiri adalah 0. Hasilnya 0, yaitu sama. Berarti karena turunan kedua y mana 0, kita mencari nolnya sama dengan 0, maka rumus ini adalah x nya itu 0, hasilnya 0. Terus di sini juga 0, hasilnya akan menjadi 0 per 1 plus 0 pangkat 3/2 yang menghasilkan 0. Itu adalah besar lengkungan kurvanya, yaitu 0. Oke, sekian dari saya. Segitu aja penjelasan soal tugas subjekto 3 dari saya, Profesor Ginitis Hamengkubuwono Bintang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.